Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Salam. terhormat Prof. Laksono, Pak Hendro, Bu Silvi, dan sejawat-sejawat sekalian, terima kasih untuk kesempatannya. Memang hampir sama semua dengan yang Pak Hendro sudah sampaikan, bahwa kalau kita ingat, kalau tadi disebutkan di era 1980 ya, Pak Hendro, B.J. Habibie mulai mendengungkan dengan program Talenta. Sebenarnya di tahun 2003 itu udah ada permintaan demand yang tinggi sekali terhadap knowledge management di proses bisnis dan teknologi. Jadi kita mulai paham bahwa orang tidak bisa lagi berpikir secara individu. Mereka harus berpikir secara kelompok, kemudian secara teamwork, dan ini menggambarkan suatu organisasi yang modern seperti itu. Sehingga mulai dikenal yang namanya manajemen atau pengelolaan pengetahuan atau knowledge management. Nah, seperti yang dikatakan tadi persis sama juga kalau kita lihat pertanyaannya bagaimana di setting rumah sakit. Kalau kita lihat cara di rumah sakit sebagian besar memang adalah proses medis ya. Jadi industri kesehatan ini adalah yang sangat padat akan pengetahuan. Kita lihat bahwa dokter-dokternya, pemahaman pengetahuan dokternya itu kita sebut sebagai, bisa kita kategorikan sebagai tacit knowledge, gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa di situ banyak sekali data-data, mulai dari data farmasi, data medical record, data cara PPK-nya, ya, segala macam itu banyak sekali data, sehingga untuk mengambil keputusan, diagnosis segala macam itu udah terstruktur, terpikir. Belum lagi cara pendidikan profesi kedokteran, di cara berpikir kita sudah mulai dari pengumpulan data. Mulai dari anamnesis, bapak sakitnya apa, demamnya berapa lama, itu kan pengumpulan data. Kemudian ada hasil laboratorium, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, toraks, gitu, foto. Kemudian dari data itu mereka kumpulkan, kemudian dituliskan menjadi eksplisit, dan kemudian menjadi suatu pemikiran, dan kemudian diterapkan. Sharing kemudian diterapkan. Jadi dalam sekelompok kecil aja di daerah dokter saja itu sudah terbangun. Nah, kalau kita melihat rumah sakit, berarti medical knowledge itu menjadi sangat penting untuk satu clinical decision making, atau juga suatu untuk mendeliver patient safety atau outcome pasien yang lebih baik lagi. Kemudian sehingga profesional healthcare ini sangat tergantung pada informasi teknologi. Tadi disebutkan oleh Pak Hendro juga bahwa bagaimana knowledge management ini berevolusi, mulai dari tadi IT dulu ya Pak Hendro ya, dari IT dulu, kemudian ke sini-sini mulai berubah tuh. People dulu nih, SDM-nya dulu. Kita lihat bahwa SDM-nya tuh ternyata mereka harus yang benar-benar paham gitu, knowledgeable, kemudian berubah menjadi setelah ada people-nya, ada prosesnya. Prosesnya itu adalah misalnya memudahkan pembuatan suatu inovasi khusus, pengetahuan dimudahkan, adanya alur-alur, itu adalah proses. Kemudian baru teknologinya. Teknologi dibuat supaya aliran informasi ini mudah dikerjakan, kemudian di-capture, disimpan, dipermudah digunakan untuk digunakan untuk organisasi dan perusahaan, sehingga teknologi ini menjadi sustainable begitu ya. Jadi ini kita kalau lihat ini berjalan nih dari tahun 2003, dari 1980, 2003 sampai tadi yang Pak Hendro katakan 2010 yang kita baru rasakan di Indonesia. Tapi kalau kita lihat memang sejarah itu panjang sekali. Nah, bagaimana dengan di rumah sakit? Kalau tadi kita sudah sebut, sebagian besar dari keputusan medis itu sudah mulai dengan manajemen pengetahuan, knowledge. Kalau kita proyeksikan di dalam manajemen rumah sakit, ini juga sangat bermanfaat sekali. Kalau kita lihat kan, kalau explicit knowledge itu bisa dari dalam, bisa dari luar ya. Kalau dari dalam tentu kebijakan rumah sakit setelah pengetahuan yang ada gitu kan. Tapi ada juga yang dari eksternal, misalnya kebijakan dari luar, pengetahuan dari luar. Taruh saja adanya BPJS. Nah, di tahun 2014 saya sedikit sharing, mungkin juga koreksi dari
Prof. Laksono kalau memang ada kurang-kurang segala macam. Di tahun 2014 itu kita tahu bahwa kita merubah yang tadi fee for service menjadi bundle payment. Nah, ini kan merubah tatanan bagaimana rumah sakit harus melakukan suatu efisiensi yang benar-benar ya supaya klub dengan bundle payment ini kemudian mengambil keputusan-keputusan yang tepat ya tentu ini berdasarkan apa sih data dilihat. Paling banyak tuh pasiennya berapa sih, pasien yang mana aja nih yang cost-nya lebih besar, kemudian dikemas dalam suatu informasi, kemudian dibicarakan menjadi suatu pengetahuan, kemudian kita mendidik DPJP-nya atau dokter yang melakukan pelayanannya untuk berpikir secara bundle payment supaya mereka efisien, kemudian bagaimana mereka paham juga gitu ya, menuangkan dalam kebijakan SOP segala macam menjadi explicit knowledge, kemudian menjadi keputusan. Jadi berproses ini sebenarnya. Dengan adanya lagi misalnya harus adanya kendali mutu, kendali biaya. Ini juga mulai lagi dilihat lagi datanya. Kemudian informasinya bagaimana. Kemudian apalagi yang kita bisa lihat sehingga mendapatkan suatu proses-proses yang bisa memberi improvement dalam layanan, kemudian juga proses pelayanan ini menjadi sustainable. Nah, di era COVID pun demikian. Bagaimana kita tidak pernah ada pengalaman di negara pun manapun tidak mempunyai pengalaman. Ketika beberapa rumah sakit ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan dan bagaimana beberapa rumah sakit yang tidak ditunjuk menjadi rujukan tapi terpaksa menerima pasien COVID. Ini kan merubah sekali untuk mengambil keputusan bagaimana nih zonasi diterapkan. Bagian mana nih zona yang akan menjadi, bagaimana SDM-nya itu mulai proses juga tuh, mulai knowledge management tuh yang kental sekali menurut saya itu. Jadi memang di rumah sakit ada proses itu. IT sistem kita, pengumpul data kita juga harus bisa mendukung proses itu. Nah, key resources yang ada di Cipto ya, jadi sumber-sumber daya yang ada di Cipto tentu yang mendukung proses knowledge management itu adalah kita RSCM itu bagian dari academic health system. Ini juga suatu yang kental sekali bagaimana kita sharing knowledge di antaranya. Kemudian adalah excellent health workforce juga kita. Kemudian kita ada quality team. Tim kita adalah KMKK, Komite Mutu. Nah, ini juga tiap hari akan mengumpulkan data, kemudian mengolah informasi menjadi pengetahuan, terus bagaimana nih, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita improve lagi, atau bagian mana yang perlu kita PDS-akan. Root cause analysis ini semua adalah proses-proses bagaimana kita menggunakan manajemen knowledge ini atau pengelolaan pengetahuan. Nah, tadi disebut-sebut mengenai education training. Kalau di rumah sakit kita ada bagian diklat atau diklat gitu ya. Tapi kita harus ingat lagi bahwa tadi sudah disampaikan banyak peraturan-peraturan. Ada satu, kebetulan RSCM kan rumah sakit pemerintah nih, jadi memang ada satu peraturan manajemen PNS di tahun 11 di tahun 2017 mungkin kita ingat. Dan sudah diperbarui menjadi manajemen ASN nomor 17 tahun 2020. Di situ mengatakan bahwa perlunya suatu pengembangan kompetensi dengan suatu pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi. Nah, inilah masuknya Korpu. Nah, kalau kita lihat juga sedang dibuat nih dengan LAN nih, ASN, Corporate University. Nah, backbone atau tulang punggungnya Korpu ini adalah knowledge management. Kalau kita lihat tiga roda dari Korpu itu mulai dari knowledge management, kemudian proses pendidikan, kemudian ada implementasi kinerja, itu saling berkaitan tuh. Nah, jadi kalau kita bertanya bagaimana sih sebenarnya ini manajemen knowledge di rumah sakit ya, industri kesehatan ini sangat padat dengan knowledge dan selalu memang menggunakan manajemen knowledge ini untuk menghasilkan suatu keputusan regulasi maupun improvement yang menjadi keputusan rumah sakit. Dan kemudian bagaimana ini bisa diimplementasi, perlunya tentu
kalau sudah ada PP yang 17/2020, ya mungkin kita berharap Kementerian Kesehatan pun bisa menerapkan ini atau segera membuat Korpu untuk pendidikan di Kementerian Kesehatan yang mengembangkan SDM-nya, mewujudkan manajemen pengetahuan ini berdasarkan knowledge learning center dan seterusnya. Saya rasa sementara ini pembahasannya dari aspek rumah sakit berkaitan dengan knowledge management. Demikian, terima kasih.